Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya Recording in progress. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah khususnya Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, umumnya jamaah kaum muslimin yang bergabung melalui channel YouTube TV-mu dan juga jaringan TV-mu dimanapun berada. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tarjih online yang membahas fatwa-fatwa majelis tarjih mengenai beberapa masalah kehidupan kita dan juga tuntunan dalam menunaikan kewajiban ataupun anjuran dalam kita menjalani agama kita yang menjadi pedoman kita bagi kehidupan kita di dunia ini. Pagi hari ini tidak ada host yang mendampingi saya, maka saya langsung saja. Dan mari kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di dalam edaran atau undangan yang disampaikan oleh BPSDM UNS, tema pada pagi hari ini berkaitan dengan qadha puasa. Ya, kita sebentar lagi, mungkin tidak ada 2 bulan ya. Ya, 1 bulan lebih kira-kira kita akan memasuki Ramadan. Biasa Rasulullah begitu juga mengingatkan pada para sahabat, baik sahabat laki-laki maupun perempuan, apabila menjelang Ramadan mengingatkan mungkin yang masih punya hutang puasa di tahun yang lalu supaya segera diselesaikan hutang puasanya. Barangkali ada yang masih punya hutang. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan hutang puasa atau mengqadha puasa. Ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana cara kita mengganti atau mengqadha puasa kepada orang tua kita. Baik orang tua kita itu sudah meninggal atau masih hidup tapi punya utang puasa dan beliau itu tidak mampu membayar hutang puasanya karena usianya yang sepuh dan sebagainya, itu seperti apa ya, atau bagaimana. Kemudian yang kedua, bolehkah hutang puasa atau bolehkah wanita yang hamil ya, ketika dia dulu puasa, mungkin tidak sedang hamil tapi mengalami haid ya, kemudian dia karena haid kan wajib meninggalkan puasa. Nah, pada saat waktunya ingin membayar atau mengganti puasa yang ditinggalkan karena haid itu, kemudian wanita itu sedang hamil.
bolehkah ketika dia hamil harusnya membayar hutang puasa, kemudian hutang puasanya diganti dengan fidyah. Nah, kira-kira begitu, boleh apa tidak? Kemudian yang ketiga, bolehkah suami mengqadha puasa dari istrinya? Nah, ini 3 persoalan yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan bagi kita, sekaligus juga bisa mengamalkan ataupun menyampaikan ilmu ini kepada yang lain yang mengalami hal yang sama ketika nanti. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai bagian yang pertama, yaitu mengganti puasa bagi orang tua kita. Dalam hal ini ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh warga Muhammadiyah dari Ternate. Pertanyaannya secara singkatnya begini: apakah anak itu boleh membayar atau mengqadha puasa orang tuanya, baik orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Kemudian cara yang tepat untuk membayar hutang puasa orang tua itu, apakah dengan membayar fidyah atau mengqadha, menggantikan puasa, jadi mewakili, menggantikan badal, ya, badal membayarkan puasanya untuk orang tua, baik itu dibayar sendiri oleh seorang anak ataupun secara patungan, misalnya utangnya 5 orang, utangnya 5 hari, anaknya 5, masing-masing membayar 1 hari kan selesai 5 hari. Apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, dalam menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Tarjih yang pertama merujuk kepada ayat yang saya kira ini ayat sangat terkenal ketika di bulan Ramadan, ya. Setelah kutiba alaikumusiyam sampai la'allakum tattaqun, nanti ada ayat di 184 itu, ya. Ayyamam ma'dudat dan seterusnya, ya. Nah, di situ ada kalimat yang berbunyi faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini surat Al-Baqarah 184 yang saya kira ini ayatnya sering kita dengar apabila menjelang Ramadan atau di bulan Ramadan. Nah, dari ayat tersebut, yaitu 184 Al-Baqarah itu, dapat dipahami jika seorang dalam keadaan sakit atau dalam suatu perjalanan atau bepergian, sehingga merasa berat untuk melakukan puasa, karena sakitnya atau karena bepergiannya, maka orang tersebut boleh mengganti kewajiban puasanya di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, kemudian sekiranya di hari lain pun ia tidak mampu menggantinya disebabkan uzur syar'i, maka ia bisa mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Nah, 1 hari yang ditinggalkan memberi makan kepada 1 orang miskin di hari di mana dia meninggalkan puasa itu.
tentu dibayarkan sesudah dia meninggalkan puasa. Adapun mengenai qadha puasa bagi orang tua yang masih hidup, namun ia sudah tidak mampu menggantinya disebabkan suatu uzur, dalam hal ini karena sering sakit-sakitan, maka Islam memberikan kemudahan untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan cara membayar fidyah, bukan dengan mengqadha puasa orang tua yang dilakukan oleh anak. Jadi kalau orang tuanya sudah sepuh, belum wafat tapi sudah sepuh, sering sakit-sakitan, sehingga untuk berpuasa itu mengalami kesulitan berat, dalam Al-Quran disebut dengan wa'alal ladzina yutiqunahu. Itu contohnya adalah orang yang sudah sepuh, berat untuk menunaikan puasa, sering sakit dan sebagainya, maka gantinya bukan dengan anaknya melaksanakan puasa untuk orang tuanya, tapi membayar fidyah. Nah, membayar fidyah itu bisa dilakukan oleh orang tua yang tadi meninggalkan puasanya itu, kalau dia mampu. Tapi kalau orang tua itu mengalami tidak mampu, maka bisa dilakukan oleh anaknya dengan membayar fidyahnya. Fidyahnya dibayarkan oleh anaknya, jadi itu boleh. Anaknya membayar fidyah, bukan anaknya mempuasakan untuk orang tuanya. Ya. Itu karena orang tuanya termasuk kategori wa'alal ladzina yutiqunahu. Jadi orang tua masih sugeng tetapi tidak mampu berpuasa karena lemah fisiknya atau sakitnya. Dan sakitnya sulit diharapkan sembuh, maka tidak bisa juga mengganti di hari yang lainnya. Nah, selanjutnya mengenai qadha puasa bagi orang tua yang meninggal dunia, itu ada beberapa hadis. Kalau yang pertama tadi, membayar fidyah karena orangnya masih hidup tetapi tidak mampu melaksanakan puasa, fisiknya lemah ataupun disebabkan sakit-sakitan. Nah, sekarang kalau orang tua itu sudah meninggal bagaimana? Dia meninggal dan ketika puasa ada beberapa hari yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan karena sakit, dengan harapan masih punya harapan sembuh dan harapannya bisa mengganti puasa di hari yang lain, tapi ternyata sakitnya berujung kepada meninggal. Misalnya seperti itu, misalnya dia punya hutang 10 hari atau 5 hari, gitu ya. Nah, maka di sini ada hadis dari Aisyah yang dikutip oleh tim fatwa Majelis Tarjih. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Nah, ini kalau orang tuanya meninggal seperti itu ya. Jadi dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia padahal dia berhutang puasa, maka walinya ini orang yang bertanggung jawab atas hidupnya atau ahli warisnya, ya. Kalau anak yang meninggal punya utang puasa, orang tuanya masih kuat, hidup dan masih kuat, maka orang tua yang membayarkan puasa, membayarkan hutang puasa tadi untuk anak tersebut. Kalau yang meninggal orang tuanya, maka anaknya yang membayarkan hutang puasanya. Kalau 5 hari ya dibayarkan 5 hari dan seterusnya.
Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdiyahu anha qala law kana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqu ayyuqdam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, sungguh ibuku telah wafat, padahal dia punya kewajiban puasa 1 bulan. Apakah saya dapat berpuasa menggantikannya? Nabi menjawab, jika seandainya ibumu punya hutang, apakah kamu akan membayarkannya? Laki-laki itu menjawab, iya, pasti kami akan membayarkan hutang ibu saya. Selanjutnya Nabi bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Artinya si anak bisa menggantikan puasa orang tuanya yang meninggal tadi, dan 1 bulan penuh puasa belum dibayar hutang puasanya, maka si anak bisa menggantikan puasa bagi orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu punya hutang puasa kemudian meninggal, maka anaknya atau walinya, yaitu keluarga ahli waris, itu bisa, kerabatnya bisa menggantikan puasa anggota keluarga yang meninggal tadi. Tapi kalau itu orang tua lemah, dia tidak meninggal atau belum meninggal, tapi tidak mampu menunaikan ibadah puasa, maka gantinya adalah bayar fidyah. Ya, ini beda ya bagi yang masih hidup dengan yang sudah meninggal. Yang masih hidup dibayar fidyahnya, dibayar fidyahnya. Baik fidyah itu dibayarkan oleh orang yang meninggalkan puasa, dia mampu bayar dengan bayar sendiri, tapi tidak mampu puasa, tapi mampu bayar fidyah, ya dia bayar fidyah. Tapi dia tidak mampu berpuasa karena lemah, mau bayar fidyah juga tidak mampu, keluarganya ada yang mampu, maka keluarganya, anaknya, kakaknya, adiknya yang mampu membayarkan fidyah, maka dia bayarkan fidyah. Tapi kalau sudah meninggal, ya diganti puasanya ini. Seperti hadis dari Aisyah dan Ibnu Abbas. Yang dari Aisyah diriwayatkan oleh Bukhari, yang Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Muslim. Kedua-duanya hadis sahih. Ada hadis lagi dari Ibnu Abbas, annam ra'atan raqibat al-bakhra fanazarat innallah tabaraka in Allahu tabaraka wa ta'ala anjaha antasuma syahran fa anjaha Allah azza wa jalla falam tasum hatta matat faja'at qarabatun laha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat dzalika lahu faqala sumi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan berlayar mengarungi lautan, lalu ia bernazar seandainya Allah menyelamatkannya, ia akan berpuasa selama 1 bulan. Lalu Allah menyelamatkannya, tetapi ia tidak berpuasa atau belum sempat berpuasa sampai dia meninggal. Lalu keluarganya datang menghadap Rasulullah SAW.
dan menceritakan hal tersebut, maka Rasulullah bersabda, berpuasalah untuknya. Jadi keluarga, kerabatnya, untuk anggota kerabatnya yang lain yang punya hutang puasa, maka kerabatnya yang masih hidup dan kuat membayar puasanya dengan cara melaksanakan puasa untuk orang yang sudah meninggal tadi. Jadi membayarkannya bagi orang yang sudah meninggal yang punya hutang adalah menggantikan puasa. Menggantikan puasa. Tapi bagi orang yang masih hidup tapi lemah fisiknya atau sakit-sakitan, tidak ada harapan untuk sembuh, maka keluarganya membayarkan fidyah atau orang tersebut sendiri yang membayar fidyahnya. Jadi berbeda di situ ya. Nah, kemudian mengenai cara tepat mengganti puasa orang tua dengan qadha oleh wali atau membayar fidyah. Jadi kalau disimpulkan ya kira-kira begitu ya. Dalil-dalil tersebut, jika orang itu tidak mampu mengganti hutang puasanya, maka bisa menggantinya dengan cara mengqadhanya di hari lain atau membayar fidyah. Adapun orang tua yang masih hidup, yang memiliki hutang puasa, yaitu puasa wajib, ia tidak mampu menggantinya di hari lain, maka Allah telah memberi kemudahan dengan membayar fidyah untuk menebus hutang puasanya. Cara membayar fidyah bagi orang tua yang masih hidup, namun tidak mampu menjalankannya karena berat, adalah dengan terlebih dahulu melihat apakah orang tua tersebut punya harta atau tidak untuk bayar fidyah. Jika orang tua memiliki harta, maka dia harus bayar fidyahnya sendiri dari harta miliknya. Kalau tidak mampu, maka dibayarkan oleh kerabatnya atau keluarganya, anaknya atau yang lainnya. Ini bagi orang yang orang yang masih hidup, yaitu dibayar fidyahnya, ya, dibayarkan fidyahnya. Dan itu keluarga yang membayarkan fidyahnya itu merupakan bentuk ihsan, ya, bentuk perbuatan baik, perbuatan ihsan, karena itu kewajiban orang lain tapi dia melaksanakan kewajiban orang lain tersebut, maka itu melaksanakan kewajiban yang kebaikan yang optimal, berbuat ihsan kepada orang lain, seperti Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat ihsanlah kalian kepada siapapun sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Jika orang tua yang memiliki kewajiban mengganti tadi telah meninggal dunia dan belum sempat menggantinya, maka yang paling utama berdasarkan dalil-dalil tersebut adalah dengan cara dibebankan kewajiban puasa tersebut kepada ahli warisnya, atau anaknya, atau kakaknya, adiknya, itu ya. Pokoknya ahli warisnya mengganti puasa orang yang sudah meninggal tadi karena hutang puasanya belum sempat dibayar. Namun terlebih dahulu orang yang meninggal tadi meninggalkan harta waris atau tidak. Jika terdapat harta waris, maka sebelum harta itu dibagikan, terlebih dahulu harta tersebut digunakan untuk ya bisa bayar fidyah ya yang ditinggalkannya, karena mungkin keluarganya misalnya nggak ada yang mampu membayarkan mengqadha puasanya, maka bisa dibayar dengan fidyah dari harta yang dimiliki, atau tadi kalau orang tua tadi nggak punya harta dibayarkan oleh kerabatnya. Jadi kalau tidak mampu maka dibayarkan oleh kerabatnya. Jadi kalau orangnya masih hidup
itu mesti dalam bentuk bayar fidyah. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, bisa dibayarkan dalam bentuk menunaikan puasa untuk yang meninggal, atau dibayarkan fidyahnya apabila di antara keluarga itu tidak ada yang mampu membayarkan hutang puasanya, tapi mampu membayar fidyahnya, bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya jawaban dari majelis tarjih. Kemudian yang kedua, kalau seorang perempuan punya hutang puasa, kemudian di saat akan membayar puasa, dia ternyata sedang keadaan hamil, dan hamilnya berat untuk menunaikan puasa, maka majelis tarjih berpandangan dengan merujuk kepada hadis dari Aisyah, ya, riwayat Muslim. Kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Ini dalil yang pertama. Jadi para wanita itu ketika datang haid diperintahkan untuk membayar puasa, untuk meninggalkan puasa dan membayar hutang puasa. Tidak diperintahkan untuk membayar hutang sholat. Ketika haid, wanita-wanita diperintahkan untuk tidak sholat, tapi tidak diperintahkan membayar sholatnya. Tapi diperintahkan meninggalkan puasa dan wajib mengganti puasanya. Jadi ini ya. Nah, sekarang bagi wanita hamil yang karena kondisi fisiknya mungkin lemah sehingga menjadi berat untuk menunaikan puasa, maka dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang dalam kondisi tertentu sehingga menjadi tidak mampu berpuasa diwajibkan mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Berdasarkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang merasa atau mengalami rasa berat untuk menunaikan puasa, maka baginya membayar fidyah, yaitu ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Nah, dalam hadis disebutkan, ini hadis dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW qol innallaha azza wa jalla wa do'a anil musafiri as-sawma wa syatras salati anil hamili awil murdi'i as-sawma. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, diterangkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah yang maha besar dan maha mulia telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang bepergian. Jadi orang yang bepergian boleh tidak berpuasa dan juga boleh mengurangi sholatnya dengan mengqashar sholat, ya. Dan membebaskan puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Ini prinsipnya seperti ini, hadis dari Anas bin Malik. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ani bin Abbas wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin qala kanat rukhsatan lisyaikhil kabir wal mar'atil kabirah. Jadi wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang berat menunaikan puasa wajib mengganti dengan fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin di hari sepanjang hari yang dia tinggalkan itu. Kata Ibnu Abbas, kanat rukhsatan, ini adalah rukhsah, keringanan bagi orang tua, bagi orang laki-laki yang tua, saikhil kabir,
wal mar'atil kabirah, dan juga bagi wanita-wanita yang tua, ibu-ibu yang sudah sepuh. Wahuma yutiqoni, kedua-duanya, baik laki-laki yang sudah sepuh maupun perempuan yang sudah sepuh, kedua-duanya yutiqoni asyam, merasa berat untuk berpuasa. Maka ayyuftira, maka dia boleh berbuka atau tidak berpuasa. Wa yut'ima, dan keduanya boleh memberi makan. Maka nakulli yaumin miskinan, jadi yang puasa yang ditinggalkannya, sebanyak puasa yang ditinggalkan setiap hari yang ditinggalkannya diganti dengan memberi makan kepada seorang miskin di hari tersebut. Begitu juga wal khubla wal murdi, wal khubla, orang-orang yang wanita-wanita yang hamil dan wanita-wanita yang menyusui juga dibebaskan untuk tidak berpuasa dengan mengganti fidyah. Idza khafata, apabila orang yang hamil, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui tadi dikhawatirkan mengganggu persusuannya dan juga mengganggu kehamilannya, artinya berpengaruh kepada janin yang dikandungnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini adalah asar sahabi, yaitu Ibnu Abbas, penjelasan dari Ibnu Abbas. Banyak sekali penjelasan dari Ibnu Abbas ini mengenai tentang wa'alal ladzina yutiqunahu. Itu juga dalam riwayat Daruqutni, Ibnu Abbas juga menjelaskan ketika ada seorang perempuan bertanya kepada beliau menjawab, anti bimanzilatil ladzi yutiquhu. Engkau perempuan dalam posisi yang berat menunaikan puasa karena hamil atau menyusui. Fa'alaika al-fida, maka bagi kalian, fa'alaiki, bagi kalian perempuan yang menyusui atau hamil tadi, al-fida, membayar fidyah. Wala qada'a alaihi, dan tidak wajib mengganti puasa di hari yang lain. Ini berdasarkan hadis riwayat Ad-Daruqutni. Jadi wanita yang hamil atau menyusui, padahal dia tadi punya hutang, sehingga sulit untuk membayar hutang puasanya dengan melaksanakan puasa, maka boleh diganti dengan membayar fidyah. Nah, jadi pengganti puasa, dia tidak puasa kalau dia dalam keadaan hamil atau menyusui, maka dia bayar fidyah. Baik itu memang betul-betul dia tinggalkan puasanya karena hamil dan menyusui, atau ketika berpuasa dia belum hamil, masih haid, maka dia tinggalkan puasa karena haid. Di saat mau membayar hutangnya, ternyata di luar Ramadan itu dia sudah hamil, maka dia boleh mengganti hutang puasanya tadi. Tidak harus membayar dalam bentuk berpuasa, bisa diganti dengan bayar fidyah. Kalau hutangnya 5 hari, berarti ya membayar fidyah untuk memberi makan 5 orang miskin. Atau 1 orang miskin tapi 5 hari berturut-turut. Berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kemudian bagi perempuan yang meninggalkan puasanya karena haid dan di luar puasa juga dalam keadaan hamil, maka dia wajib mengqadha puasanya, tidak dengan membayar fidyah, tapi mengganti puasa, nyaur utang poso di hari yang lainnya. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, bolehkah suami mengganti puasa qadha istrinya? Ini pertanyaan dari seorang warga Muhammadiyah dari Kalimantan Selatan.
Nah, dia katakan di tempat saya ada seorang ibu punya anak kecil, karena anak itu baru berusia 2 bulan, maka masih disusui. Pada waktu bulan Ramadan si ibu tadi tidak berpuasa, alasan takut mengganggu kesehatan anaknya. Selesai Ramadan, tahu-tahu suaminya yang menggantikan qadha puasanya. Sewaktu saya tanyakan, alasannya sama seperti semula, yaitu takut mengganggu kesehatan anaknya. Adapun yang saya tanyakan, bolehkah atau sahkah suami mengganti qadha puasa istrinya tersebut, dan apa dasar hukumnya? Ada 2 kelompok orang yang dibolehkan meninggalkan puasa, ya tadi orang yang bepergian dan orang sakit. Kemudian maka orang ini boleh tidak berpuasa tapi harus mengganti puasa di hari yang lainnya, orang sakit atau bepergian. Yang kedua, orang yang tidak mampu berpuasa karena usianya tua atau sakit-sakitan, atau juga orang yang hamil dan menyusui, atau sakit kronis juga. Maka orang tersebut tidak mengganti puasa tapi dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus yang ditanyakan tadi? Nah, ini di dalam hadis Nabi dikatakan, innallaha azza wa jalla wa doa anil musafiri as-soma wa syatras salah wa anil khubla wal murdi'i as-soma. Tadi sudah kita bacakan ya hadis itu. Berdasarkan hadis tersebut, maka wanita yang sedang menyusui seperti yang ditanyakan tadi boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Dengan ini pula maka perbuatan suami menggantikan qadha puasa istrinya adalah tidak sah, karena istrinya meninggalkan puasa karena menyusui atau hamil. Maka bukan mengqadha puasa tapi dengan bayar fidyah, harusnya begitu. Sehingga qadha puasa istrinya yang dilaksanakan suaminya tidak sah. Karena kewajiban puasa dari orang yang masih hidup tidak bisa digantikan dengan orang lain, sekalipun itu suaminya atau anaknya. Orang yang bisa menggantikan puasa oleh orang lain, yaitu oleh walinya, apabila orang yang punya hutang puasa tadi adalah orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan ia punya kewajiban melakukan puasa wajib di puasa Ramadan dan belum sempat dilaksanakan, maka walinya yang menggantikannya. Tapi kalau yang masih hidup, dibayarkan fidyahnya, dia dibayarkan fidyahnya. Ini juga didasarkan kepada hadis Ibnu Abbas, ya, ja'a Rasulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah inna ummi matat, tadi sudah kita bacakan juga. Ibuku sudah meninggal dan punya hutang puasa, apakah kami menggantinya, membayarkannya? Ya, karena hutang kepada Allah lebih berhak. Jadi ini jelas ya. Nah, jadi kalau istri punya hutang puasa, suami nggak boleh membayarkan puasa dalam bentuk puasa. Yang bisa dibayarkan adalah dalam bentuk fidyah, dengan catatan si istri tadi sudah tidak mampu berpuasa, atau si istri tadi dalam keadaan hamil atau menyusui. Karena kalau hamil atau menyusui waktunya lama, sehingga mengganti puasanya agak susah. Maka diganti dengan fidyah. Dan itu boleh, kalau fidyah dibiarkan oleh suaminya, boleh. Tapi kalau qadha puasa diwakili oleh suaminya, tidak boleh kalau istrinya masih hidup. Kalau istrinya sudah meninggal, baru boleh dibayarkan oleh suaminya atau kerabatnya yang lainnya. Saya kira demikian untuk kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ini ada pertanyaan di dalam chat, yaitu dari
Wahyu Tias Pramono. Oh, ini tanya presensi ya, bukan tanya tentang kajian. Yang tanya tentang kajian Pak Soleh Amini. Ibu saya sudah sepuh usia 94. Kami putra-putrinya meminta beliau tidak berpuasa dan gantinya dengan bayar fidyah saja. Tapi beliau tidak nurut dan tetap menjalankan puasa karena merasa mampu menjalankannya. Tapi kadang-kadang itu juga lupa bahwa sedang puasa sehingga beliau ya dahar dan ngunjuk seperti hari biasa. Nah, tidak puasanya itu karena lupa, apakah harus jadi itu termasuk kategori wa alal ladzina yutikun ya. Kalau pas beliau mampu berpuasa dan beliau memang berpuasa lengkap 1 hari, puasanya insya Allah dihargai ya. Tapi suatu saat beliau lemah ingatannya, lupa kalau sedang puasa, beliau dahar dan ngunjuk, makan dan minum. Maka ketika beliau makan dan minum itu ya karena kemampuannya kan lemah ingatan, lemah fisik ya, berarti dia yang dia tinggalkan ya tinggal dibayarkan fidyahnya saja. Karena sebenarnya orang yang sepuh tadi membayar fidyah ya, tidak harus berpuasa, tapi kemudian diganti dengan fidyah. Tapi ada orang tua kita, sesepuh kita yang ya ingin berpuasa dan dia berniat betul untuk berpuasa, kadang-kadang bisa melaksanakan puasanya lengkap sempurna 1 hari, ya insya Allah itu puasanya diterima. Tapi suatu saat karena fisiknya lemah, wah di jam 11 sudah betul nggak mampu melanjutkan puasanya, maka dia berbuka, maka dibayarlah fidyahnya. Kalau orang tua punya harta, orang tua itulah yang membayar fidyahnya, walaupun yang ngecake itu anaknya ya, tapi diambil dari harta orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak punya harta, anaknya atau kerabatnya yang membayarkan fidyahnya. Bisa juga tadi lemahnya bukan lemah fisiknya mampu, tapi lemah ingatannya, lupa, dan lupanya sering berulang-ulang, kemudian makan dan minum ya, maka ketika beliau makan dan minum diketahui oleh kerabatnya, ya bayarkanlah fidyahnya. Kalau orang tua tadi punya harta, ya diambilkan harta orang tua tadi. Kalau nggak punya, dibayarkan oleh kerabatnya. Ini untuk Pak Soleh ini. Kemudian Pak Mukhtar, ini dari Universitas Muhammadiyah Madiun ya, umat ya. Apakah diperbolehkan berpuasa qadha disatukan dengan puasa sunnah Senin Kemis? Ya, kalau disatukan pelaksanaannya nggak apa-apa. Misalnya mengqadha puasanya ditempatkan hari Senin atau hari Kamis, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya, kita niatkan qadhanya, kita memberatkan yang wajib ya. Kalau ada puasa sunnah dan puasa wajib, maka kita beratkan yang wajibnya, insya Allah sunnahnya sudah tercover di dalamnya. Sehingga kalau kita mau mengqadha puasanya dilaksanakan di hari Senin atau Kamis, monggo silahkan, tidak masalah. Tapi niatnya tetap niat untuk qadha, niat untuk qadha. Karena kita kalau ada 2 amalan yang kita hadapi, yang satu wajib, yang satu sunnah, maka kita beratkan yang wajib terlebih dahulu. Insya Allah yang sunnahnya sudah tertutupi. Wallahu a'lam. Kemudian Pak Agus Budi Wahyudi, bila yang meninggal itu sudah lama, apakah dibayar hutang
dibayar hutang sepanjang usia saudara tersebut. Nah, jadi begini, bukan karena meninggalnya lama kemudian puasa sekian tahun itu dibayar, tidak. Jadi hutang puasa ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup, punya hutang puasa yang belum ditunaikan, beliau meninggal. Maka berapa hari hutang puasa yang dia alami, itulah yang dibayar. Misalnya sakitnya kebetulan 1 bulan ya, 1 bulan puasa sakit sampai kemudian meninggal. Nah, kemudian mungkin belum ada yang memikirkan untuk membayarnya dan sebagainya. Baru ingat keluarga itu, oh iya, ibu dulu punya atau bapak dulu punya hutang puasa ketika sebelum meninggal. Padahal itu sudah 10 tahun yang lalu. Ya nggak apa-apa, ya tetap dibayarkan oleh kerabatnya dengan mengganti puasa, dengan mengganti puasanya. Itu boleh dilakukan sendiri, boleh dilakukan berbarengan bersama-sama dengan anak-anaknya atau kerabatnya tadi ya, ahli warisnya. Misalnya kalau utangnya 30 hari, anaknya 5 ya, tinggal dibagi 6 hari gitu, insya Allah sudah selesai. Insya Allah itu. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, punya hutang puasa, walinya, anaknya, ahli warisnya membayarkan puasanya. Tapi kalau orang itu masih tidak mampu berpuasa, membayarkan fidyahnya. Pak Kuswaji, puasa itu kan menyehatkan, namun selama proses kemo istri tak boleh puasa oleh dokter. Nah, kalau niat puasa untuk kesehatan bagaimana? Nah, ini antara sebab dan akibatnya lain ya yang ditanyakan. Nah, puasa menyehatkan, ya, sumu tasihu itu bukan hadis, tapi satu pernyataan yang baik, yang mungkin ada benarnya atau banyak benarnya, karena disampaikan oleh seorang tabib yang mungkin sudah melakukan riset bertahun-tahun ya, kemudian dia mengatakan sumu tasihu, puasalah maka kamu akan sehat. Ingat, ini bukan hadis ya, ini bukan hadis, tapi ini pernyataan seorang tabib ya. Tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang oleh tabib, ahli kesehatan atau oleh dokter dilarang untuk berpuasa. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang lain. Kalau kita berpuasa untuk diniatkan untuk mendapatkan kesehatan, bagaimana, boleh apa tidak? Yang pertama, puasa adalah ibadah. Kalau itu puasa wajib, ya niatnya untuk menunaikan kewajiban. Kutiba alaikumussyam itu puasa Ramadan ya. Kemudian kalau puasa sunnah kita laksanakan untuk menunaikan puasa sunnah, Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid dan sebagainya. Nah, dari situ kita mohon kepada Allah agar puasa kita juga memberi kesehatan kepada kita. Nggak usah diniatkan, tapi kita mohonkan kepada Allah. Sebaiknya begitu, niatnya menunaikan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tapi untuk kesehatannya kita mohonkan kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah, semoga dengan puasa kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, bisa memberi efek terhadap kesehatan kita. Insya Allah itu tidak mengapa. Tapi kalau niat puasa Senin Kamis, niatnya untuk cari kesehatan, ya itu malah kurang bermakna. Ya.
menunaikan puasanya, karena puasa itu menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah. Efeknya bisa mendapatkan kesehatan ini kan berdasarkan riset. Nah, maka ya kita mohonkan kepada Allah. Bu Laili Etika Rahmawati, bagaimana jika hutang puasanya karena nifas dan menyusui? Hutang puasanya karena nifas dan menyusui. Ya, kalau nifas itu dibayar di hari lain, ya, dibayar di hari lain. Tapi kalau menyusui bisa diganti dengan fidyah. Bisa diganti dengan fidyah. Tapi kalau misalnya nifas ini berurutan, hamil tidak puasa, bayar fidyah. Kemudian habis hamil melahirkan, itu otomatis kan nifas sekaligus menyusui juga. Ya. Jadi itu bisa digabung di situ, meninggalkan puasanya bukan karena nifasnya, tapi karena hamilnya dan menyusuinya, maka diganti dengan fidyah. Tapi kalau hamilnya tidak mengganggu, puasanya tidak mengganggu kehamilannya, dan wanita tersebut meskipun hamil tetap berpuasa dan janinnya tidak terganggu kesehatannya, kemudian juga ketika sudah lahir persusuannya juga tidak terganggu dengan puasanya, maka dia tetap berpuasa, ya. Tapi untuk nifasnya, karena keluar nifas itu juga tidak berpuasa, maka meninggalkan puasa karena nifas itu diganti dengan mengqadha di hari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Pak Wahyu Tias Pramono, apakah ada ketentuan mengganti puasa wajib bila pada kasus seorang mu'alaf? Maksudnya gimana ya? Seorang mu'alaf ini kan sudah muslim, ya. Nah, dia sudah terkena kewajiban menunaikan puasa, ya. Kemudian di satu saat berpuasa dia meninggalkan puasanya karena sakit atau bepergian, ya dia mengganti puasa di hari yang lainnya, yaitu mu'alaf atau sudah lama muslim, ya tetap punya kewajiban, ya. Jadi seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya ketika bulan Ramadan dia belum bersyahadat, ya, belum bersyahadat. Syahadatnya sudah Idul Fitri, ya sudah, yang belum bersyahadat tadi dia belum berkewajiban puasa, maka dia tidak perlu mengganti puasa karena tidak berpuasa, karena belum berkewajiban, karena belum bersyahadat. Mungkin kalau yang dimaksud seperti itu, ya. Kemudian Bu Ruri Narulita dari umat nih, ya. Bagaimana batasan membayar fidyah? Berapa banyaknya, berapa jumlah fakir miskin yang diberi makan? Jadi kalau kita meninggalkan puasa 1 hari, maka kita memberi makan kepada 1 orang miskin di dalam 1 hari itu dengan ukuran yaitu 6 on, ya, 6 on. 6 on beras, 6 on. Jadi itu memberi makan sebanyak 6 on, setengah kilo lebih 1 on. Itu ukurannya, saya lupa namanya, ya. Jadi itu membayar fidyahnya seperti itu. Tapi sebagian ulama kemudian memberikan, ulama di Indonesia ini, karena yang membayarnya dalam bentuk beras. Apa iya kita hanya memberi makan dalam bentuk beras saja, dalam bentuk nasi saja? Ya, jadi 6 on,
Kalau mau ditambah dengan telur, misalnya 3 butir atau berapa gitu ya, monggo. Yang bisa kalau 6 on kan untuk makan sehari sudah cukup untuk berasnya. Nanti misal ditambah dengan dengan ikan laut boleh, atau telur ya, atau sayur lauknya gitu, kira-kira begitu ya. Ini untuk Bu Ruri. Kemudian apakah masih ada? Pak Sulaiman, untuk qada puasa diganti berdasar jumlah orang yang mengganti puasanya dalam hari yang berurutan, atau boleh dalam waktu 1 hari yang sama berdasarkan jumlah orang yang mengqada. Ya, tadi kalau ahli warisnya tadi bersama-sama atau patungan membayar qada orang tuanya yang meninggal tadi, ya boleh saja itu dalam 1 hari, misalnya 5 hari yang ditinggalkan digantikan oleh 5 orang, ya insya Allah bisa dilaksanakan dengan seperti itu. Kemudian Bu Ambar Wulan, orang tua kami dulu sakit sehingga tidak bisa menjalankan puasa Ramadan. Kami anak-anak beliau telah membayar fidyah. 5 bulan kemudian Bapak berpulang. Apakah kami anak-anak almarhum tetap mengganti puasa Ramadan almarhum? Tadi kan orang tua sakit ya, sehingga tak bisa menjalankan puasa. Nah, anak-anak beliau telah berfidyah, ya sudah berfidyah sudah. Ya. Jadi mungkin sakitnya bisa diperhitungkan. Ini sakitnya ada harapan sembuh atau tidak, gitu kan? Nah, mungkin anak-anak mau berkeputusan membayar fidyah, sakitnya sudah begitu parah mungkin sehingga dibayarkan fidyahnya, ya sudah dibayar fidyah, sudah selesai insyaallah, tidak perlu dibayar qada lagi. Kemudian kalau ada yang puasa tetapi remnya blong, bagaimana? Remnya ada hadis endingnya malah diberi kurma. Ya, remnya blong tadi ya itu memang harus diperhatikan, hati-hati ya, jangan sampai terjadi di siang hari, berkumpul suami istri di siang hari, maka puasanya batal, wajib mengganti di hari lain, kemudian dia wajib membayar kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kan ini berat ya. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Remnya harus diperkuat gitu ya. Itu untuk Pak Dipa Nugraha. Ini karena waktunya habis. Yang belum terjawab nanti kita jawab di waktu yang lainnya, insya Allah ya. Waktunya sudah habis, maka kita akhiri dulu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah disambung di hari yang lain. Mungkin menjelang Ramadan ya, kita bahas tentang fikih Ramadan dan sebagainya ya. Sya'ban dan Sya'banan yang tentunya yang kita upayakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bapak Ibu, mohon maaf yang belum terjawab pertanyaannya. Untuk sementara mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.